Nyariin ya? Halo, perkenalkan nama saya Abdul Muhdi dengan NIM C1M02310024 Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh mikroorganisme dan vegetasi tanaman terhadap lahan kering agar menjadi lahan produktif. Untuk lebih lengkapnya, tonton video ini sampai akhir. Berbicara tentang lahan kering dan lahan produktif, tidak lepas dari kata tanah. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri dari campuran material anorganik dan bahan organik yang terurai, serta memiliki fungsi sebagai media untuk pertumbuhan tanaman. Tanah terbentuk dari proses-proses alami, seperti proses pelapukan batuan, penguraian bahan organik, pengendapan mineral, dan aktivitas mikroorganisme seperti mikroba, cacing tanah, dan akar tanaman. Selain sebagai tempat pertumbuhan tanaman, tanah memiliki fungsi-fungsi penting dalam ekosistem, seperti penyediaan unsur hara, sebagai penyangga tanaman, penyimpan air, dan sebagai tempat untuk hidup mikroorganisme tanah. Lahan kering. Lahan kering seringkali memiliki kondisi lingkungan yang keras, seperti ketersediaan air yang terbatas dan tekanan panas yang tinggi. Karakteristik ini membuat lahan kering memiliki kondisi lingkungan yang ekstrim dan menantang bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan organisme lainnya. Tetapi, ada beberapa jenis tanaman yang dapat hidup di lahan kering, seperti bawang, tomat, kacang hijau, melon, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, lahan kering memiliki potensi menjadi lahan produktif jika dikelola dengan bijaksana. Strategi-strategi seperti pengelolaan air yang efisien, perkembangan mikroorganisme, vegetasi tanaman, pemilihan tanaman yang tepat, dan praktik-praktik pengolahan yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lahan kering dapat dilakukan guna mengubah lahan kering menjadi lahan produktif. Mikroorganisme. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam siklus nutrisi tanah dengan mengurai bahan organik dan mineral serta memperbaiki struktur tanah. Mereka dapat membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman dengan mendekomposisi bahan organik menjadi bentuk yang dapat diserap oleh akar tanaman. Selain itu, mikroorganisme berperan dalam memperbaiki tekstur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Mikroorganisme dapat ditemukan di berbagai tipe lahan, baik itu lahan kering maupun lahan lembab. Meskipun demikian, komposisi dan aktivitas mikroorganisme dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan yang ada. Di lahan kering, mikroorganisme seringkali menghadapi kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti ketersediaan air yang terbatas dan suhu yang tinggi. Namun, beberapa jenis mikroorganisme dapat beradaptasi pada kondisi ini. Bakteri, fungi, dan organisme mikroskopis lainnya mungkin memiliki strategi khusus untuk dapat bertahan hidup di lingkungan kering, seperti membentuk spora atau menghasilkan enzim yang memungkinkan mereka untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi stres. Terdapat beberapa contoh bakteri yang dapat ditemukan di lahan kering, di antaranya yaitu Deinococcus radiodurans, Bacillus, dan Arthrobacter. Pertama, Deinococcus radiodurans. Bakteri ini sering disebut sebagai bakteri tanaman karena kemampuannya untuk dapat bertahan hidup pada kondisi yang ekstrim, seperti radiasi yang tinggi dan dehidrasi. Kedua, Bacillus. Genus Bacillus memiliki beberapa spesies yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering, seperti Bacillus subtilis dan Bacillus megartellum. Bakteri ini memiliki sifat spora yang memungkinkannya bertahan hidup pada kondisi yang ekstrim. 3. Arthrobacter. Bakteri ini adalah keluarga dari Actinobacteria dan dapat ditemukan di berbagai habitat. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dan bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Vegetasi. Vegetasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat dan membentuk satu kesatuan atau ekosistem. Contoh dari vegetasi yaitu hutan, kebun, padang rumput, dan tundra. Vegetasi memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas di lahan kering, yaitu menyediakan bahan organik yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan metabolisme mereka.
Dalam siklus nutrisi yang kompleks, mikroorganisme membantu dalam mendekomposisi bahan organik yang dihasilkan oleh tanaman menjadi nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tanaman itu sendiri, sehingga membentuk siklus yang mendukung produktivitas suatu lahan. Jadi, mikroorganisme dan vegetasi tanaman memiliki hubungan yang erat terhadap produktivitas suatu lahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.